kesempatan diberikan kepada kami kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filsafat humanisme. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10, yaitu saya sendiri atas nama Mersinda Ina, yang kedua Irnawati Bangunima, yang ketiga Maria Meldabili, dan keempat Masita Tatuada. Untuk selanjutnya kepada pemateri pertama, saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Irnawati Bangunima akan menjelaskan tentang teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah suatu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Berikut tujuan utama para pendidik ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Teori humanisme dilihat dari adanya dua bagian pada proses belajar, yaitu yang pertama, proses memperoleh informasi. Di sini itu mencari informasi baru. Yang kedua, mempersonalisasi informasi ini pada individu. Berikut ini belajar menurut teori humanisme. Teori belajar humanisme ini memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dirinya, dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humanisme, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Yang kedua, teori belajar humanisme ini yakin bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam individu. Bahkan aliran ini mengabaikan faktor intelektual dan emosional. Menurut kedua faktor tersebut tidak terlibat dalam proses belajar. Menurut teori ini, proses belajar yang bermakna adalah belajar yang melibatkan pengalaman langsung, berpikir dan merasakan atas kehendak sendiri dan melibatkan seluruh pribadi peserta didik. Berikut belajar yang bermakna tidak lain adalah belajar yang dapat memenuhi kebutuhan nyata individu. Berikut tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow. Dikenal sebagai pelopor aliran humanistik, Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori ini yang paling dikenal adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kebutuhan tersebut memiliki hierarki atau tingkatan, mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Adapun hierarki tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan fisiologis atau dasar; yang kedua, kebutuhan akan aman dan tentram; yang ketiga, kebutuhan akan dicintai dan disayangi; yang keempat, kebutuhan untuk dihargai; yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Saya atas nama Mersinda Ina akan lanjut menjelaskan mengenai tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang kedua tadi yaitu Arthur Combs bersama dengan Donald Young, itu pada tahun 1904 sampai 1967. Mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Mereka itu lebih menggunakan makna atau arti. Jadi dalam belajar setiap individu harus mendapatkan makna atau arti dari setiap apa yang dipelajari. Combs memberikan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran, kecil dan besar. Lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri, lingkaran besar adalah persepsi dunia. Lanjut, yang ketiga ada Carl Rogers, seorang psikolog humanistik. Menurutnya, hal yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Dan yang ketiga, pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bahan yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Demikian penjelasan mengenai
tokoh-tokoh humanistik. Terima kasih. Saya atas nama Maria Melda Billy akan lanjut menjelaskan tentang tokoh-tokoh belajar humanisme, yaitu ada Bloom dan Caldwell. Menurut mereka ini menunjukkan apa yang akan dikuasai atau dipelajari oleh siswa. Ada mencakup 3 bagian, yaitu ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang pertama itu ada kognitif, ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi dari daya mengingat dan menghafal dari seorang siswa. Terus yang kedua ada pemahaman. Pemahaman ini bagaimana seorang siswa mampu menginterpretasikan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga itu ada aplikasi. Aplikasi ini menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat ada analisis. Analisis ini yang dimaksud itu menjabarkan suatu konsep. Yang kelima ada sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian konsep itu menjadi suatu konsep yang utuh, yang sempurna. Yang keenam ini ada evaluasi, yaitu membandingkan ide, nilai, dan metode. Berikutnya kita masuk yang kedua, ada psikomotor. Psikomotor ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada peniruan, yaitu siswa menirukan gerak. Yang kedua ada penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang ketiga ini ada ketepatan. Terus yang keempat ada perangkaian, dan yang terakhir itu ada naturalisasi. Yang ketiga ini ada afektif. Afektif ini terdiri juga dari beberapa bagian, yaitu pertama pengenalan, yaitu di mana siswa ingin menerima dan sadar akan adanya sesuatu yang baru. Yang kedua ini ada merespon, yaitu aktif dalam berpartisipasi. Yang ketiga ini ada penghargaan, yaitu menerima nilai-nilai setia kepada nilai-nilai tertentu. Yang keempat ini ada pengorganisasian, yaitu menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan yang terakhir ini ada pengalaman, yaitu menjadikan nilai sebagai bagian dari pola hidup. Selanjutnya kita akan belajar tentang implikasi teori belajar humanisme. Guru sebagai fasilitator psikologi paham bahwa humanistik ini memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar untuk siswa. Yang pertama ini, fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, dan pengalaman belajar di kelas. Yang kedua ada fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, fasilitator ini mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat ini, fasilitator ini mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah untuk para siswa mencapai tujuan mereka. Dan yang kelima ini, dia menempatkan diri sebagai sesuatu sumber yang fleksibel dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatannya, saya atas nama Universitas Tuadang akan menjelaskan lanjutan dari implikasi teori bilangan humanisme. Itu yang keenam, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan, dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individu maupun kelompok. Yang ketujuh, fasilitator dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Yang kedelapan, siswa serta dalam kelompok mengemukakan pendapat dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksa. Yang kesembilan, siswa harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Yang ke-10 atau yang terakhir, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator,
Pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Pada hakikatnya seorang pendidik adalah seorang fasilitator. Kita akan masuk dalam kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme. Yang pertama, kelebihan yang pertama, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Artinya kelebihan dari kita belajar teori humanisme ini dapat merubah kita punya perilaku individu. Yang kedua, indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Artinya, indikator dari belajar humanisme ini dapat merubah pola pikir dari individu, dapat membuat siswa juga senang dengan belajar suatu pembelajaran dengan menggunakan belajar humanisme. Terus yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk di kekurangan. Kekurangan yang pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa yang tidak aktif dan memalas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses belajar. Selanjutnya kita akan masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, teori belajar humanisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan mewujudkan potensi yang ada pada dirinya. Kesimpulan yang kedua, belajar menurut para paham humanisme adalah proses belajar yang bermakna adalah belajar yang melibatkan pengalaman langsung, berpikir dan merasakan atas kehendak sendiri, dan melibatkan seluruh pribadi peserta didik. Belajar yang bermakna tidak lain adalah belajar yang dapat memenuhi kebutuhan nyata individu. Terus yang ketiga, implikasi pembelajaran humanisme adalah adanya sistem pendidikan yang hendak berpusat pada peserta didik. Artinya, kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, sistem pengelolaannya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru, sekolah, ataupun lembaga lain. Sampai sini penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.